Hari ini kita ada edisi yang sedikit berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Hari ini kita akan membahas sedikit keseruan dari event yang baru selesai kita ikuti, yaitu World of Coffee Asia, tepatnya di Jakarta, kemarin di bulan Mei. Dan kemarin juga kita berkesempatan untuk buka booth di World of Coffee Asia. World of Coffee ini biasanya diadakan setahun sekali. Dan biasanya bersama dengan World of Coffee itu biasanya ada kompetisi. Nah kebetulan di World of Coffee Asia Jakarta ini ada World Brewers Cup. Kompetisi yang pernah gue ikuti tahun 2022 di Melbourne. Dan kali ini diadakan di Jakarta. Kita dapat kesempatan untuk buka booth di Roaster Village. Dan kita bergabung dengan dengan banyak roastery dari luar negeri, dari mancanegara dan lokal juga. Dan kita seru-seruan rame-ramean di sana. Nah, kalau kalian lihat di hari pertama itu, tuh gila banget guys. Jadi hari pertama gue tidak expect kalau orangnya yang datang serame ini. Awalnya gue berpikir kayak, ya hari pertama biasa pasti sepi, nggak banyak orang yang datang, biasa-biasa aja. Taunya yang datang rame banget. Ya benar-benar gue dan tim bahkan, dan orang-orang lain yang ada di Roaster Village juga kita nggak nyangka orang-orang yang datang di hari pertama serame ini. Dan kita mulai berpikir, kalau hari pertama serame ini, gimana dengan hari kedua dan hari ketiga? Seberapa rame orang-orang yang bakal datang? Karena juga mungkin operasionalnya cuma dari jam 10 sampai jam 6 sore, jadi udah jam 11, jam 12 tuh bener rame banget. Cukup agak kelabakan karena kan harus tahu nih sebenarnya minumnya gimana. Terus sempat juga ada yang udah meminta tester jam 10 tapi kita belum ready. Jadi waktu itu testernya ready jam 11-an lah. Terus berjalan dengan smooth sampai akhir. Day one. Gue punya teman-teman yang asalnya dari luar negeri juga, dan teman-teman ini, koneksi-koneksi ini gue kenal dengan mereka itu juga di luar. Ada World of Coffee yang lain, akhirnya gue bertemu, buat koneksi, kenalan, dan akhirnya gue pun bisa bertemu kembali dengan teman-teman ini. Ya, ketemu tuh lama-lama sekali, ada yang ketemu udah setelah 2 tahun baru ketemu, pertama kali ketemu di Melbourne, baru ketemu sekarang, atau yang pertama kali ketemu di Busan tahun lalu, ketemu lagi di sekarang gitu. Dan senang sih ketemu orang-orang luar, ketemu teman-teman yang lama-lama gak ketemu, akhirnya bisa ketemu gitu. Hanya karena kita ada di World of Coffee Asia. Teman-teman perhatikan, kita ada rilis kopi-kopi yang memang hanya kita rilis di World of Coffee Asia. Dan kopi-kopi ini adalah kopi-kopi lokal tentunya. Kenapa gue bawa kopi lokal? Karena gue pengen mengenalkan kopi lokal ke market luar. Gue pengen orang-orang tahu kalau kopi Indonesia itu kualitasnya udah jauh lebih better daripada kopi yang mereka minum 10 tahun lalu, bahkan 5 tahun yang lalu. Bahkan gue bawa kopi dengan proses wet hull di line up kita. Dan banyak orang yang awalnya skeptik. Kenapa Fugol bawa wet hull? Eits, jangan bercanda Ferguson. Karena kalian tidak coba kopinya. Akhirnya gue, seduh. Dan gue kasih tester ke orang-orang. Dan gue buktikan kalau wet hull yang kalian minum ini bukan wet hull yang sama dengan wet hull yang kalian minum 10 tahun yang lalu. Gue cukup senang dan gue cukup bangga bahwa kopi-kopi Indonesia kita diapresiasi dengan baik oleh tamu-tamu, tidak hanya dari lokal tentunya, tapi dari mancanegara. Nah, kali ini kebetulan gue dikasih kesempatan diundang oleh Serapota untuk nyeduh di booth mereka. Dan kita sempat dapat edisi Serapota yang pertama dan kita review di Fugol. Kemudian kita memutuskan kalau dripper ini kita bisa pakai untuk kompetisi. Dan semenjak saat itu terjalinlah relasi dengan Serapota dan gue pun nyeduh di booth Serapota. Dan booth Serapota rame banget guys. Dripper Serapota ini kan nggak pakai paper filter. Dan orang-orang tuh bertanya-tanya, emang ada dripper yang nggak pakai paper filter rasanya bisa enak? Ya nyatanya Serapota oke. Jadi ketika gue ada di booth Serapota nyeduhin buat orang-orang rame dan mereka cukup amazed kayak, Serapota bisa menghasilkan rasa seperti ini.
Kita tahu lah rasa ketika kita minum air dari galon sama air hasil filtrasi. Nah ini rasanya tuh seger banget. Entah kenapa rasanya seger banget. Dan orang-orang tuh skeptis. Orang tuh nggak percaya kalau dripper ini tuh bisa dijadikan alat untuk nyaring air dan rasa airnya lebih enak. Dan akhirnya gue saring, gue kasih coba. Mereka baru miss kayak, oh ternyata bisa. Dan di sini gue juga ditemenin sama teman gue, Hikaru Ono. Hikaru Ono ini adalah Brewers Champion dari Jepang. Dan gue ketemu Hikaru-san pertama kali tahun 2022 di Melbourne ketika kita tanding bareng. Nah semenjak saat itu kita jadi ada punya koneksi. Dan kita juga ditemani oleh owner dari Serapota juga. Ini adalah owner dari Serapota Jepang. Jadi beliau yang buat langsung, desain langsung, terus produksi langsung. Jadi kemarin mereka udah sponsor football for competition, so thank you so much. So I hope Serapota bisa jualannya lancar di Indonesia. Dan ketika Serapota booth-nya makin rame, ditatangi orang-orang, akhirnya gue juga bantu jualan dripper Serapota. Mereka udah datang jauh-jauh, mereka udah keluarin effort, ya gue pengen bantu mereka jualan dripper Serapotanya supaya laku. Dan akhirnya ya gue ada melakukan beberapa hal ya lucu-lucuan sehingga para konsumen tertarik untuk membeli Serapota, dan akhirnya ada beberapa konsumen yang beli langsung gara-gara gue yang paksa jual ke mereka, dan mereka mau beli, bisa sekaligus dapat tanda tangan dari tukang desainnya, dari si ownernya Serapota ini. Jadi seru banget. Nah, kemudian di siang ini gue juga berkesempatan untuk nyeduh di booth-nya Easypresso Taiwan. Gue bawa kopi yang kita rilis spesial untuk WOC, dan kita seduh di booth-nya Easypresso, tentunya pakai grinder dari Easypresso. Kemudian juga di sini gue sengaja maksa justru lebih tepatnya beberapa konsumen yang lewat-lewat terus ngeliatin kayak ini cobain lah nge-grind pakai Easypresso, rasanya gimana, experience-nya gimana, supaya orang-orang juga lebih kenal dan ngerti gitu. Oh pakai Easypresso ini ternyata rasanya seperti ini loh. Jadi seperti yang great people lihat sekarang, bahwa di booth Fugol Coffee Roaster ini ada beberapa session. Nah, salah satunya adalah cupping bersama Louis Marcelino. Jadi kita kedatangan Louis dari Aroma Nativo, which is prosesor yang udah terkenal banget, banyak para brewers barista champion yang pakai beans dari beliau. Nah, great people bisa lihat sendiri, ini gua lagi pouring cupping bowl ini untuk kita cupping beans yang dibawa oleh Louis dari kebunnya langsung. Jadi di sini Louis membawakan beans, ada yang fresh crop, ada yang crop sekian, dan lain-lain. Yang pastinya beansnya adalah beans eksotik yang mantap semua. Nah, kali ini Indonesia, puji Tuhan, berhasil kembali mendapatkan posisi bisa masuk ke final World Brewers Cup Championship di Jakarta. Dan terlebih lagi Bayu Prawiro, aka Cacu, teman kita, juga bisa berhasil finish di posisi kedua. Ini benar-benar achievement yang sangat luar biasa. Representing Indonesia, Bayu! Ini adalah achievement tertinggi untuk kita bangsa Indonesia di World Brewers Cup Championship. Dan selamat Cacu sudah berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia di World Brewers Cup Championship dengan posisi 2. Hari ini ramai banget, nggak nyangka ternyata banyak juga yang beli beans Fugol sama beli merchandise-nya juga. Di hari kedua kemarin itu lumayan chaos banget, tapi untungnya di hari ketiga ditemenin juga sama Kojon sama Cimen di bar, jadi ya nggak se-chaos hari kedua. Dan kali ini gue juga akhirnya ditemani oleh bini gue tercinta, Mandy Sumono. Karena hari pertama Mandy tidak ada di booth. Ngapain? Kalian mau tahu Mandy ngapain? Mandy tanding basket, guys. Ya pas gue nyeduh sama Mandy di booth barengan, banyak teman-teman kita yang akhirnya ketemu, ngobrol, yang udah lama nggak ketemu juga akhirnya bisa ngobrol bareng. Pasti lihat gue tuh pasti sepaket gitu. Kalau ada gue nggak ada Mandy, orang pasti bingung, si Mandy kemana? Terima kasih juga buat great people yang udah mau mampir
ke booth Fugol, mau meluangkan waktunya, terus beli beans, terus beans kita di hari kedua udah sold out, dan semoga Great People bisa ngopi senang terus, bisa menikmati Fugol terus, dan Fugol bisa jadi saluran berkat untuk Great People semua. Oke? Great People, jadi ini udah hari ketiga kita. Ternyata antusiasme teman-teman nggak hanya dari lokal tapi dari luar itu gila banget. Dan hari ketiga ini makin lebih rame. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang lihat-lihat merch kita. Salah satunya ini teman kita dari Malaysia, Roaster Cloud Catcher. Jadi ukuran lu apa? Bawa. Oke. Jadi kita membantu teman-teman kita yang kesusahan. Ini ya, jadi rame banget. Dan kita di booth Fugol hari ini hari ketiga. Puji Tuhan kita sold out. Kita sold out mungkin sekitar berapa ratus bag yang kita jual total? Bag? Di atas 500 ada nggak? Ya, kita sold out di atas sekitar di atas 500 bag mungkin 500-an, hampir 600. Ya, puji Tuhan kita sold out. Dan ya beginilah keadaan booth Fugol. Walaupun udah sold out tapi masih orang-orang masih tetap datang pengen cobain kopi kita. Ya, semoga event seperti ini bisa ada lagi, bisa berjalan lagi. Semoga suatu hari Indonesia dipercaya oleh SCA untuk ngadain World of Coffee lagi. Ya, begitulah. Terima kasih teman-teman, terima kasih Great People yang udah mampir ke World of Coffee Jakarta. Terima kasih Great People yang sudah mau beli kopi kita. Terima kasih banget. Jadi buat Great People semua, buat teman-teman semua, jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita. Ada kopi-kopi menarik dari Fugol. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, oke? Iya, suara gue udah habis, guys. Thank you so much. See you again. Bye-bye.